Ini dia KPI teknisi atau engineer. Tonton sampai habis biar kamu bisa bikin KPI yang benar. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tanya Kak Sam. Seperti biasa, YouTube gua isinya banyak banget tentang KPI karena pertanyaan yang masuk ke komen gua pun juga banyak banget tentang KPI. Salah satunya dia nanya, ini nggak tahu sih tanya apa enggak ya, karena nggak ada tanda tanyanya, dia cuma nulis KPI teknisi garis miring engineering. Oke, gua asumsikan pertanyaannya adalah apa KPI untuk teknisi ya. Gini teman-teman, kan gua nggak tahu ya ini teknisinya untuk pekerjaan yang di mana, industrinya apa, dan sebagainya. Jadi gue pakai asumsi ya jawabnya ya. Asumsi teknisi itu artinya dia bekerjanya itu mainly ya harus dengan alat ya, dengan mesin tertentu ya, entah dia harus mengoperasikan mesin, dia maintain mesinnya, atau bahkan mungkin memperbaiki mesin ya, misalkan seperti itu. Oke, maka KPI-nya yang bisa teman-teman buat adalah jumlah kasus akibat kesalahan teknisi. Simple kan? Kenapa? Karena kan gini, pekerjaannya si teknisi ini ya kalau dilakukan tidak benar, maka bisa ada kasus-kasus yang terjadi. Misalkan entah mesinnya rusak atau mungkin produktivitas mesinnya tidak optimal dan sebagainya. Nah itu dianggapnya jadi sebuah kasus gitu ya. Jadi ada satu kasus, dua kasus dan sebagainya. Nah sehingga KPI-nya adalah berapa banyak nih jumlah kasus yang terjadi. Karena bayangin aja misalnya teknisinya nih, biar gampang teknisi AC deh gitu ya. Habis udah dibenerin, kok malah nggak dingin. Nah itu kan berarti ada kasus kan gitu ya. Nah itu kan bisa dihitung jadi satu kasus. Oke. Nah yang kedua, logikanya saya ajarin kan maunya logikanya biar teman-teman nggak hanya asal contek nih. Logikanya kan kalau ada teknisi ini harapannya tidak ada kerugian finansial yang diakibatkan karena kita tidak memaintain mesinnya atau karena kita salah mengoperasikan mesinnya. Ya, sehingga KPI-nya bisa saja adalah nilai kerugian dalam rupiah yang terjadi akibat kelalaian teknisi. Ya, jadi misalkan teman-teman punya pabrik nih, lalu si teknisi ini somehow membuat mesinnya ini koslet, rusak, gantinya harus ada spare part dari Jerman, misalnya gitu. Sehingga ada nilai kerugian kan itu. Nah itu bisa jadi KPI-nya. Berarti targetnya berapa? Misalnya targetnya 0 rupiah gitu ya. Tapi again, ini harus dicek ya, apakah betul kerugiannya itu akibat kesalahan si teknisi tersebut atau mungkin ada faktor-faktor lainnya. Jadi harus ada investigasinya tersebut, oke? Jadi bedanya sama yang tadi apa? Kalau tadi adalah jumlah kasus atau jumlah kejadian ya. Kalau yang ini adalah nilai kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut. Kenapa kok dipisahin sih Kak Sam? Karena bisa aja kasus-kasusnya itu tidak membuat kerugian secara finansial, tapi ada kasus-kasus yang membuat ini jadi ada kerugian finansialnya, oke? Nah, yang berikutnya lagi adalah kalau si teknisi ini pekerjaannya itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas mesin atau mempercepat sebuah proses, maka bisa saja KPI-nya adalah berapa persen peningkatan produksi ya yang dihasilkan oleh orang tersebut atau oleh sebuah tim. Ya, jadi bisa shared KPI. Jadi kalau misalkan nih ada 3-4 teknisi bekerja bersama untuk meningkatkan produktivitas, maka 3 atau 4 orang ini sama-sama punya shared KPI, yaitu peningkatan produktivitas ya, baik itu dalam hal jumlah atau dalam pengurangan SLA atau kecepatan produksi atau apapun itu. Oke. Nah, itu dasarnya sih itu. Tentu selain ini masih akan banyak kalau misalnya kita gali lebih detail lagi tergantung dari bisnis proses dan job description si teknisi tersebut. Tapi ini gambaran aja, semoga teman-teman dapat logika di balik pembuatan KPI ini karena itulah yang saya ajarkan. Oleh karena itu, constantly coba teman-teman sering-sering cek ke IG kita di fprojecthr atau IG saya @samuelamarta. Kita kalau lagi kosong, kita akan ngadain public seminar, public workshop malah tentang membuat KPI.
ya, tapi ini bukan sesuatu yang rutin karena jadwal kita udah padat. Jadi begitu kita pikir kayak ini bisa deh kita kosong, kita sempetin waktu yuk untuk berbagi lebih detail lagi tentang cara membuat KPI. Nah itu ada di public webinar kita, tapi saya belum bisa kasih tauin kapan jadwalnya. Sering-sering aja cek, ya sering-sering aja cek ke IG kita @projecthr atau IG saya @samuelamata. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan selamat bekerja kembali. Bye.